selalu menjadi pelita bagi kaki kami, dan selalu menjadi terang bagi jalan hidup kami. Biarlah kami hidup dari firman Tuhan Yesus saja. Terpujilah Tuhan Yesus, saatnya ya Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi telinga kami, terlebih urapi hati kami, supaya firman yang ditabur jatuh di tanah yang terbaik, berakar, bertumbuh, dan berbuah 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah. Firman Tuhan Yesus adalah kebenaran satu-satunya. Ya. Ini cerita-cerita di dalam Alkitab itu menjadi cerita yang benar, cerita yang terjadi, cerita yang akurat, cerita yang presisi, Saudara. Walaupun yang diceritakan itu dalam bentuk nubuatan, tapi itu tetap presisi, tetap pasti akan terjadi. Ya, itu sebabnya cerita tentang Tuhan Yesus, cerita tentang firman Tuhan, ya, tetap akan dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Hari-hari ini juga termasuk saudara firman yang dinubuatkan pada masa-masa yang lalu sedang digenapi oleh Tuhan Yesus. Tadi diceritakan kalau murid-muridnya begitu kagum dengan bait Allah yang dibuat dengan batu yang besar, dengan indah, dengan permata, dengan emas dan yang lainnya. Dan Tuhan Yesus bernubuat suatu kali akan diruntuhkan. Tidak ada satu batu pun akan terletak di atas batu yang lain. Itu digenapi pada tahun 70 pada pemerintahan Romawi yang bernama Titus. Ya, mereka menyerang Yerusalem dan menghancurkan semuanya sehingga di bait Allah itu tidak ada satu batu di atas batu yang lain. Jadi kebenaran dari Alkitab saudara adalah kebenaran yang paling benar. Tidak ada yang lebih benar lagi dari Alkitab. Nah, hari ini saudara, saya akan bertanya pada kita semua tentang apa yang terjadi apabila bagaimana pendapat kita tentang orang dunia yang melakukan sebagian firman Tuhan, apakah ada dampaknya dan kenapa demikian? Saudara, firman Tuhan Yesus itu buat orang Kristen aja atau buat semua orang? Semua orang, saudara. Jadi walaupun orang nggak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka kalau melakukan sebagian dari firman Tuhan Yesus, pasti mereka akan mengalami dampaknya. Seperti contohnya, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu juga buat semua orang. Walaupun orang bukan orang Kristen, saudara, kalau dia menjadi orang yang murah hati, suka menabur, pasti dia akan menuai. Kenapa? Apakah Tuhan tidak membatasi pada orang Kristen saja? Karena apa? Karena firman itu buat semua orang. Saudara, siapapun yang melakukan firman Tuhan Yesus, dia akan mengalami dampak yang luar biasa. Tapi apa bedanya orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, sama-sama misalkan melakukan sesuatu? Bedanya adalah kalau orang di luar Tuhan Yesus, orang duniawi, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka firman tentang keselamatan tidak sampai kepada mereka. Betul ya? Kalau orang dunia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, masuk surga enggak? Enggak akan, walaupun mereka orang murah hati, ada orang yang penuh kasih, ada orang yang suka menolong orang lain, itunya akan berdampak dalam hidup mereka. Tetapi kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan dunia, menjadi juru selamat mereka, mereka pun tidak akan diselamatkan. Bersyukurlah kita saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, janji Tuhan turun atas kita. Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Kalau mereka tidak menerima Roh Kudus, saudara, dan kita bersyukur kita menerima Roh Kudus. Ada satu firman yang kita perlu renungkan. Yuk kita baca sama-sama Matius 7 ayat 12. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki
supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oh, ini perkataan yang besar. Ternyata kalau kita melakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan, itu sebenarnya kita sudah melakukan seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu perkataan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saudara, ada true story yang saya dengar minggu ini, yaitu ada seseorang muda yang hidupnya lontang-lantung. Tahu lontang-lantung? Ke sono, kemari, nggak jelas. Karena memang dia broken home. Orang tuanya pisah, sehingga dia tidak bisa tinggal bersama dengan orang tua, dan dia memutuskan untuk pergi dari rumah. Apa yang terjadi waktu dia pergi, saudara, dia tetap sekolah. Saudara, dia bertekad harus sekolah, harus sampai selesai sekolahnya. Dan dia tidak punya uang, tapi Tuhan Allah kita sangat baik. Amin. Siapapun dipelihara sama dia. Dia kadang-kadang di sekolah nggak tahu mau kemana. Nanti ada temannya bilang, kamu hari ini nginep di rumah aku aja ya. Dia nginep di situ, saudara. Nginep di situ, numpang makan di situ. Besok lagi teman yang lain, kamu hari ini nginep tempat saya ya. Nginep di situ, makan di situ. Kalau nggak ada yang nawarin gimana? Kan nggak mungkin tiap hari orang nawarin dong. Kalau nggak nawarin, dia nginep di gereja. Dia nginep di masjid. Di mana aja, saudara, dia nginep. Lalu ditanya, bagaimana makannya? Ternyata dia nggak kekurangan makan, ada aja orang yang dia ngasih dia makan. Itulah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, dari situ dia belajar, saudara. Akhirnya suatu kali selesai sekolah, dia melamar pekerjaan, jadilah dia office boy. Tahu office boy? Ya, yang tukang bersih-bersih, ngepel, nyapu, dan seterusnya. Dia terima itu, saudara. Bagi dia yang penting dia bisa makan. Nah, di situ saudara, dia suatu kali kelihatan mukanya lagi tegang, lagi stres. Nah, pemilik perusahaan itu melihat, lalu dia dipanggil. Kenapa mukamu stres? Dia ceritain lah tentang hidupnya. Dan pemilik perusahaan itu bilang begini, namanya Pak Wawan, bilang begini, saya lebih daripada kamu dulu penderitaannya. Tapi sekarang saya bisa berhasil. Apa rahasianya? Ya, rahasianya katanya kita mesti belajar membuat orang lain happy. Kita mesti belajar melakukan segala sesuatu yang orang lain senang. Oh ya begitu ya. Lalu dia mulai praktekin sudah dari berbulan-bulan. Jadi dia mulai praktekin sebagai office boy. Dia bersihkan semuanya, dia bekerja dengan baik, saudara. Bahkan tanpa disuruh, motor-motor karyawan semua dicuciin setiap hari. Mobilnya dicuci, yang punya mobil, saudara. Kalau orang lagi duduk, dia tawarin langsung, mau kopi, dia siapin kopi semuanya. Pokoknya semua orang senang di situ, saudara. Ya, ternyata ada pribadi yang melihat dia, saudara. Pemilik perusahaan itu ternyata memperhatikan dia. Apa yang terjadi? Ya, dia dipanggil sama pemilik perusahaan, lalu dikasih nasihat caranya bagaimana untuk membuat orang lain senang. Nah, dia punya prinsip saya akan bersuka cita kalau saya bisa menyenangkan orang lain. Oh, keren saudara. Ya, biasanya kan orang kan yang penting buat saya, kalau saya happy, ya itu yang saya cari. Tapi dia mulai belajar untuk membuat orang lain happy, membuat orang lain bersuka cita, membuat orang lain damai sejahtera. Dia lakukan itu semua setiap hari. Tibalah lawatan Tuhan terjadi, saudara. Jadi kalau dia melakukan apa yang orang lain pengen kita melakukan, inilah firman yang digenapi oleh orang itu, saudara. Sampai suatu kali, ya dia karyawan semua sudah pada pulang, waktu dia masih bersih-bersihkan, datanglah seorang tamu. Seorang tamu bilang, saya mau beli rumah. Itu perusahaan properti, saudara. Saya mau beli rumah, gimana caranya ya? Nah, di situ kebetulan ada brosur. Sebagai office boy, dia bacain brosurnya, saudara. Kalau memiliki rumah begini. Lalu orang itu tanya,
lokasinya di mana? Ya saya nggak tahu ya Pak ya. Mungkin di sini Pak, mungkin juga di situ. Cuma berbicara begitu. Tapi karena lawatan Tuhan Yesus, saudara, orang tamunya itu mengeluarkan satu kartu nama. Dia katakan, besok pagi kamu ke kantor saya. Saya sedang cari puluhan rumah buat karyawan saya. Besok pagi dia ke kantornya, dapatlah dia order. Walaupun dia office boy bukan sales, saudara. Sebagai office boy dapat dapat orderan puluhan rumah, saudara. Nah, waktu dia ketemu sama majikannya, ya yang punya kantor itu, dia bawa orderan yang begitu banyak. Wah, senang sekali ya yang punya perusahaan itu, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, dia mulai naik tingkat, ya. Dia sebagai sales yang berhasil. Tapi keinginannya tetap sama. Aku ingin membahagiakan orang lain. Termasuk kalau aku jadi sales, aku pengen membahagiakan customer, orang yang mau beli rumah, aku pengen bahagiakan mereka. Caranya bagaimana? Ya, satu unit rumah itu untungnya kurang lebih 40 juta. Saya mau bagi dua, yang 20 juta buat perusahaan sini, yang 20 juta nanti buat orang yang beli itu. Jadi orang beli itu dikasih bonus yang luar biasa. Ya, tanahnya yang tadinya jauh sekali, dia diambil 10 juta itu untuk beli rumah, beli tanah dengan yang ada. Akhirnya kan orang senang, ya, tadinya tanahnya di sana, di ujung kulon, sekarang udah dekat rumahnya. Dan di samping itu masih ada 10 juta lagi. Saya mau bangunin rumahnya yang lebih berkualitas. Seneng dong customer dibelikan itu standarnya begini, ya sekarang dapatnya begini, ya, seneng sekali. Nah ternyata memang dia lakukan yang terbaik buat customernya. Walaupun untungnya cuma 20 juta per rumah. Teman-temannya jual rumah, untungnya satu rumah 40 juta. Tapi yang luar biasa saudara, temennya susah cari customer. Dia begitu mudah dapat customer, dapat terus. Jadi kalau selama 1 tahun dia udah dapat berapa ratus rumah. Kita 500 rumah dalam 1 tahun dia bisa lakukan. Pasti yang punya perusahaan senang dong kan? Wah ini sales yang berhasil. Luar biasa saudara. Teman-temannya saudara kadang-kadang laku cuma 1, cuma 2. Nah selama 4 tahun saudara, dia punya keuntungan, saudara tahu berapa? 120 miliar. Office boy ini saudara sudah mendapat keuntungan dari perusahaan itu 120 miliar. Wah, teman-temannya saudara jauh daripada itu. Walaupun teman-temannya punya untung satu rumah 40 juta, tapi dia dapat untung cuma 20 juta, tapi jumlahnya luar biasa banyak. Akhirnya suatu kali dia dipanggil lagi sama ownernya bilang begini, aku mau keluar dari perusahaan ini. Ya, aku tidak mau lagi terlibat di dalam perusahaan ini. Loh kenapa Pak? Ya aku berprinsip bahwa apa yang aku punya ini sebenarnya bukan aku punya. Sebenarnya Tuhan punya. Jadi kalau aku tetap di dalam perusahaan ini, aku merasa aku punya perusahaan ini. Loh, terus gimana dong? Siapa yang gantiin Bapak? Kamu gantiin saya. Luar biasa. Jadi dia jadi direktur utama di sini. Ini betul terjadi. Orangnya hari ini masih ada. Orangnya itu sekarang memborong rumah pemerintah, rumah bersubsidi. Rumah bersubsidi saudara akan dibangun, ini sudah selesai kemarin diresmikan sebanyak 26.000 rumah dilakukan oleh pemerintah. Saudara tahu pada waktu peresmian yang 26.000 rumah itu Presiden Prabowo yang meresmikan. Presiden Prabowo pada waktu kasih sambutan bilang begini, saya ini jenderal, tetapi saya menghormati kamu, office boy itu. Ya, ternyata memang prinsip Alkitab itu dia lakukan.
Bagaimana dia dalam hidupnya telah tetap berprinsip untuk menyenangkan orang lain. Membuat orang lain untung, saudara. Walaupun dia juga pada akhirnya juga untung, saudara. Ya, ini prinsip Alkitab. Jadi apapun yang kita lakukan supaya orang lain perbuat bagi kita, perbuatlah itu bagi mereka. Pelajarannya bagi kita, saudara, di GBHT Kudus, kita pengen dong firman Tuhan juga digenapi dalam hidup kita. Amin. Mari dari sekup yang kecil aja lah, sekup GBHT Kudus. Bisa enggak saudara satu dengan yang lain ingin menguntungkan yang lain? Bagaimana Pak? Ya gimana aja. Pokoknya bagaimana saya bisa membuat kamu senang? Bagaimana saya bisa membuat kamu untung? Bagaimana saya bisa membuat kamu berbahagia? Itu dipikirkan. Supaya saudara ketika kita menggenapi firman, janji Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya rindu saudara kita semua akan menjadi contoh, akan menjadi berkat buat orang-orang lain ketika kita boleh membuat orang lain senang, boleh melayani orang lain. Sebab kata Tuhan gini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kan kebanyakan kasihlah dirimu sendiri seperti dirimu sendiri. Akhirnya nggak ada buat orang lain. Padahal bagian orang lain itu separuh dari bagian kita. Tadi kan, untungnya 40 juta diserahkan kepada customer 20 juta. Ya. Sehingga firman Tuhan itu digenapi, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah ketika itu saudara, dia sudah punya rumah kan, sudah tahu rumahnya, masih rumah yang subsidi itu. Dia masih ngangsur 1 bulan 1 juta rupiah. Loh kamu kan punya uang banyak, kenapa nggak beli rumah? Dia bilang, itulah rumah pertama saya. Saya suka tinggal di situ. Lalu diwawancara lagi, sekarang mobilmu apa? Mobil saya Honda Jazz. Loh kenapa kamu nggak beli Alphard? Saya malu beli Alphard. Kenapa? Saya takut dikatakan supir. Jadi mobilnya terlalu mewah, jadi kalau saya bawa Alphard orang bilang saya supir gitu kan. Ya. Dan dia tetap punya prinsip dalam hidup saya pengen buat orang lain bahagia. Saya pengen orang lain untung. Saya pengen orang lain mendapat kemudahan dari hidup saya. Ternyata sekarang dia punya karyawan ada 400 orang. Jadi nggak ada alasan, nggak ada pembatasan. Walaupun seseorang cuma office boy, tapi kalau dia melakukan firman Tuhan Yesus, maka Tuhan akan buka jalan bagi dia. Ya, sebab ceritanya dia itu semuanya katanya ini cerita-cerita yang nggak umum gitu. Ya, kalau saya ngalami itu nggak umum. Ya, saya bisa ketemu sama customer yang butuh rumah puluhan. Saya bisa ketemu sama majikan yang punya filosofi yang bagus. Saya bisa ketemu dengan customer yang memang pengen punya rumah. Nah itu sebabnya saudara, hidup kita ini pasti akan berarti. Siapapun kita saudara, tidak dibedakan, apalagi kita orang percaya. Apalagi kita anak-anaknya Tuhan Yesus, pasti dia akan buka jalan bagi kita saudara, supaya kita boleh menjadi berkat. Itu sebabnya yuk kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan Yesus, kita terus merenungkan firman Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena semua firman Tuhan Yesus luar biasa. Semua firman Tuhan Yesus itu dahsyat. Jadi apapun yang saudara baca, mari kita renungkan. Walaupun cuma 1 ayat ini, kalau saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh, pasti akan berdampak dahsyat dan luar biasa. Makanya setiap firman, yuk kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara datang membawa persembahan kepada Tuhan Yesus, bukan soal banyak sedikitnya, tetapi apakah saudara tulus di dalam membawa kepada Tuhan Yesus? Apakah saudara sungguh-sungguh membawa dengan mengasihi Tuhan Yesus? Kalau kita melayani Tuhan Yesus, apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus? Atau cuma sekedar pelayanan? Ya, saya melihat bahwa banyak orang melayani karena pelayanan. Ya, tahu saudara, melayani karena pelayanan. Tapi Tuhan Yesus mau engkau melayani karena engkau mengasihi aku.
melayani lebih sungguh, ya kan? Tuhan Yesus melayani lebih dulu, melayani kepadaku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Jadi mari kita melayani Tuhan Yesus dengan mengasihi Tuhan Yesus, dan hidup kita pasti akan berdampak dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami belajar dari Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kami mau meresponi firman-Mu Tuhan. Kami ingin membahagiakan orang lain, terlebih saudara kami yang ada di tempat ini ya Bapa. Supaya kami terus doakan satu demi satu, memberkati mereka, melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Kami juga mau melakukannya seperti Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami meteraikan firman ini di dalam hati kami semua, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Haleluya. Amin.